Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas versi terjahat karakter Marvel ya guys ya. Langsung aja kita masuk. Superior Iron Man. Varian ini muncul waktu Scarlet Witch alias Wanda ngebuat mantra inversi buat ngalahin Red Onslaught. Efeknya, kepribadian banyak hero jadi kebalik. Sifat baiknya dicabut, kekurangannya dinaikin sampai maksimal. Tony Stark salah satu yang kena. Dan pas mantra buat nge-cancel mantra originalnya dibuat, beliau sengaja ngejauh dari area jangkauannya. Semua orang balik normal, beliau kagak. Dan ini emang disengaja ya guys ya. Tony pindah ke San Francisco, mulai minum lagi, dan make endosim armornya, yaitu armor basis simbiot yang bisa ngalir jadi cair terus ngeras lagi sesuai kemauan. Dan di sini paling ngerinya, kecerdasannya nggak berubah sedikit pun, cuma moralnya yang dihilangin. Kemampuannya standar Tony Stark at his best. Jenius, punya kendali penuh armor lewat pikirannya, sama punya akses ke seluruh sumber daya Stark Industries. Tapi senjata utamanya di sini adalah Extremis 3.0, virus teknologi yang bisa nulis ulang biologi manusia sampai jadi versi paling sempurna dari dirinya sendiri. Kejahatannya rapi banget. Virus Extremis dilepas ke seluruh San Francisco sebagai aplikasi yang otomatis ke-download di tiap HP warga, gratis. Begitu satu kota ketagihan jadi cantik, ganteng, dan sehat, pokoknya jadi versi terbaik diri mereka sendiri. Trial sessionnya dicabut ngedadak, semua orang kejeng di jalanan sambil tubuhnya balik ke bentuk asli. Terus HP mereka bunyi serentak dengan tagihan $99,99 per hari kalau mau lanjut pakai aplikasinya. Banyak yang akhirnya nyuri dan maling cuma buat bayar ya guys ya. Beliau juga sempat nyembuhin kebutaan Daredevil murni biar Matt ngerasa punya utang budi ke Tony, dan masih banyak lagi ini listnya cok. Kelemahannya egonya, beliau butuh banget dikagumi, jadi tiap tindakannya harus kelihatan kayak kebaikan. Dan Daredevil nolak mentah-mentah, milih make sisa menit terakhir penglihatannya buat datang ke rumah Foggy Nelson dan ngelihat muka sahabatnya sekali lagi. Tony menang, tapi sebenarnya enggak juga ya guys ya. Akhirnya ditinggal semua orang yang dulu peduli sama Tony. The Maker, Reed Richards versi Ultimate Universe alias Bumi 1610, awalnya beliau jenius yang sama persis kayak Reed di Mainline Universe. Bedanya, lingkungannya jauh lebih kejam. Ayahnya sendiri, Nathaniel, ngerendahin beliau seumur hidup. Dan ini yang pelan-pelan ngebentuk kesimpulan di kepalanya, yaitu dunia salah desain dan cuma dia yang cukup pintar buat ngebenerinnya. Titik berubahnya abis event Ultimatum. Waktu keluarganya hancur dan lamarannya ke Sue ditolak, beliau ninggalin nama Mr. Fantastic, ngambil nama The Maker, terus ngebuat Children of Tomorrow, peradaban buatan yang umurnya dipercepat ribuan tahun cuma dalam hitungan hari. Kemampuannya jelas punya salah satu kecerdasan tertinggi di seluruh multiverse-nya, tubuh elastis, dan yang paling bahaya itu beliau sabar. The Maker sanggup nunggu berabad-abad demi satu rencana doang. Cara kerja The Maker lebih ke editor, ngotak-ngatik sejarah, biologi, sama teknologi sampai hasil akhirnya sesuai maunya. Kejahatannya beliau paling luas di sini. Beliau ngebuat turu ayahnya sendiri, ngirim Children of Tomorrow buat ngebuat kekacauan, selamat dari kehancuran semestanya sendiri di Secret Wars, dan ia ninggalin sisanya. Terus nyelinap ke Bumi 616, yaitu Mainline Universe, dan puncaknya di Ultimate Invasion, beliau kabur dari penjara, pindah ke semesta baru yang dikasih kode Bumi 6160, terus ngedit sejarah dunia ini dari akar-akarnya. Peter Parker nggak pernah digigit laba-laba, Matt Murdock nggak pernah kecelakaan, jadi pendeta biasa doang, dan masih banyak lagi. Beliau ngebantu Loki ngebuat turu Odin dan ngeratain semua Pantheon Asgard, nyolong hak waris Thor dan ninggalin Thor tanpa kekuatannya. Beliau juga ngeledakin Washington DC pakai bom antimatter yang ngeratain termasuk presidennya, juga warga-warganya, sekaligus satu negara bagiannya cok. Hanya untuk negasin dia yang ngatur Amerika sekarang. Saking banyaknya dosa nih orang, analis aja deh ya guys ya. The Maker pernah ngancurin 60 universe, ngeratain para Eternals, ngatur satu planet dengan perang palsu biar nurut, dan paling ngerinya nyulik varian Reed 6160, terus disiksa secara mental sampai jadi Dr. Doom yang hancur. Saking bencinya ya guys ya The Maker ini. Kelemahannya adalah keyakinan bahwa dia selalu yang paling pintar. Gara-gara ini di Ultimate Endgame, Doom varian Reed yang tadi beliau siksa malah jadi yang ngancurin rencananya The Maker karena beliau lengah, sambil ngorbanin nyawanya sendiri buat ngehidupin Spider-Man lagi. Dari sini The Maker pikirannya lepas dari tubuhnya sendiri dan berakhir kejahatannya. Peyton Parnell. Anak kasih warning dulu ya guys ya, ini yang paling gak enak dibaca. Muncul di Bumi 51412, satu aturan yang dipakai writernya waktu ngebuat karakter ini cuma satu pertanyaan, yaitu apa yang Peter Parker gak akan pernah lakuin. Peyton adalah remaja yang dibesarin sama pamannya Ted yang sering mecut beliau pakai sabuknya. Dari kecil, Peyton udah punya kebiasaan aneh, yaitu bedah-bedah hewan, sama ngintipin tetangganya, Sarah Jane. Jadi waktu Sarah ngajak beliau nyusup ke Alcorp Industries buat ngebebasin hewan percobaan, beliau ikut-ikut aja meski sebenarnya
sebenarnya kagak peduli. Di dalam gedungnya, beliau megang laba-laba merah badak di kandangnya dan kegigit. Kemampuannya ya kelas Spider-Man standar di awal-awal. Kekuatan fisik, jaring, sama kelincahan. Tapi beliau evolusinya nggak berhenti di sini. Terus lanjut sampai punya 8 mata, 4 tangan, 4 kaki, sama taring berbisa. Disebut Man Spider, dan laba-laba yang ngegigit beliau ternyata jenis Loxosceles reclusa alias laba-laba pertapa coklat yang betinanya ngetransfer telur lewat gigitan. Beliau ngewarisin kemampuan ini juga guys ya. Daftar kejahatannya loncat langsung. Hari pertama beliau makan tikus buat mancing kekuatannya. Habis itu makan kucing sampai nemu kemampuan jaringnya. Begitu Ted pulang, beliau berubah jadi monster dan nyerang pamannya sendiri. Besoknya giliran Jin, pembuli Patton di sekolahnya. Diilangin cok. Terus beliau mancing anak kecil yang lagi nyari doginya masuk ke rumahnya. Habis itu puncaknya beliau nyium Sarah Jane terus gigit lehernya. Dan pasti Sarah nampar, kulit beliau retak dan wujud aslinya keluar. Untungnya sebelum Patton bisa nerusin kejahatannya, Morlun datang. Bisa-bisanya Morlun datang, untung ya guys ya. Yaitu salah satu inheritor alias pemburu spider totem yang lagi keliling multiverse. Morlun ngalahin pakai satu tangan, terus nyedot abis daya hidupnya sambil bilang Patton masih mentah dan cuma cukup buat makanan pembuka. Sarah Jane kabur dan selamat. Tapi paginya dari bekas gigitan di lehernya, ratusan bayi laba-laba keluar. Jadi walau beliau turun, warisannya udah kelanjur nyebar ya guys ya. Maestro Hulk muncul di bumi 9200, penampilannya kayak gini, Hulk tapi berewokan, juga beruban. Asalnya masa depan bumi hancur kena perang nuklir. Hampir semua superhuman turun di kejadian ini, tapi Bruce Banner selamat. Dan radiasi sisa dari dunia sekarat ini malah ngebuat beliau jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Masalahnya, kali ini kecerdasan Banner ikut ke bawah. Jadi yang lahir itu Hulk yang sekuat biasanya, ditambah sekarang bisa nyusun strategi. Kemampuannya ada kekuatan Hulk yang udah dicas radiasi terus-terusan selama puluhan tahun. Regenerasi juga ada, sama durability-nya yang gak ngotak. Tapi senjata sebenarnya ya otaknya. Beliau berantem sambil ngomong, ngerusak mental lawannya, mancing emosi, dan ngatur medan pertarungan dari jauh. Kejahatannya sih sophisticated banget. Habis dunia runtuh, beliau ngeburu dan ngehabisin hampir semua hero yang tersisa satu persatu tanpa ampun. Biar nggak ada lagi yang bisa nantang kekuasaannya di masa depan. Habis itu Maestro Hulk ngebangun kota namanya Dystopia dan merintah di sini kayak raja. Hidupnya dihabisin buat pesta, harem, sama mabuk-mabukan sementara rakyatnya kelaparan. Dan yang paling nunjukin karakternya yaitu sisa-sisa musuhnya disimpan jadi koleksi. Termasuk kulit Beast sama kulit The Thing dipajang kayak piala berburu. Kelemahannya yaitu kesombongan sama ketergantungan dengan radiasi. Rick Jones yang udah tua narik Hulk dari masa lalu pakai time machine Dr. Doom buat ngelawan Maestro Hulk. Dan di pertarungan terakhir yaitu terjadi di ruang koleksinya, Maestro lengah gara-gara kena taburan Abu Betty, istrinya sendiri. Jahat banget ya. Strategi apa ini guys? Dari situ Hulk ngedorong beliau ke time machine tadi dan ngirim Maestro Hulk ke titik ledakan bom gamma pertama, tempat semuanya dimulai. Dan akhirnya beliau turun di Ground Zero versinya sendiri. Lord Vampire. Wujud ini muncul di What If dari bumi 9250. Di Mainline Universe, Storm sukses ngelawan kendali Dracula dibantu Kitty Pryde. Tapi di sini beliau kagak menang. Storm tetap nurut, X-Men kalah, dan Dracula ngubah Wolverine, Colossus, sama Nightcrawler jadi vampir. Masalahnya, semua vampir wajib tunduk ke yang ngebuat mereka, dan willpower Logan terlalu kuat untuk diikat. 3 malam lewat, dan beliau nantang Dracula terus menang. Kemampuannya rada nggak ngotak. Healing factor Wolverine mah udah biasa, rangka adamantium juga sama insting bertarungnya nggak hilang. Tapi ada tambahan paket lengkap vampir kayak kekuatan fisik super, hipnotis, shapeshifting, sama keabadian. Dan sebagai Lord of the Vampires, beliau bisa ngendalin semua vampir yang beliau bikin sendiri. Kejahatannya yang ngeratain satu kota. Logan ngubah New Mutants, Magneto, Hellfire Club, Freedom Force, sampai Morlocks jadi pasukan vampir semuanya. Terus nyerbu Manhattan bareng-bareng. Incaran pertamanya Doctor Strange, karena cuma Strange yang bisa baca montesi formula dari Darkhold buat ngilangin seluruh ras vampir. Gils, my ball knowledge dari Marvel Rivals kepake juga ya guys ya. Beliau ngirim Juggernaut versi vampir buat ngabisin Strange, terus mayatnya dikasih makan buaya biar nggak bisa dihidupin lagi. Hero yang nggak kepake juga dibuat terus, sisanya diubah. Manhattan akhirnya dikarantina dan pemerintah dunia kagak bisa apa-apa. Kelemahannya sih ada di sisa kemanusiaannya sendiri. Punisher yang selamat dituntun arwah Doctor Strange nyerbu Sanctum Sanctorum pakai senjata suci. Pas Frank hampir ngabisin Logan, Kitty Pryde nyelonong, ngelindungin, dan malah yang kena. Logan ngamuk terus ngerobek Frank. Tapi rasa bersalah atas akhir hidup Kitty ini yang ngebalikin kesadarannya. Akhirnya beliau baca sendiri montesi formula sampai beres sambil tubuhnya ngebusuk pelan-pelan. Dan akhirnya ngilangin seluruh ras vampir termasuk dirinya sendiri. Dark Phoenix.
ide utama Dark Phoenix itu simple, yaitu power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Jean Grey sebenarnya udah nyatu sama Phoenix Force sejak beliau nyelamatin X-Men dari radiasi di luar angkasa. Ini micu kejatuhan mastermind dari Hellfire Club yang pelan-pelan ngerusak persepsi Jean lewat ilusi psikis sampai beliau percaya dirinya sendiri itu Black Queen. Begitu benteng mental yang dibuat Profesor X jebol, yang keluar adalah Dark Phoenix. Kemampuannya di level kosmik. Telekinesis sama telepati beliau jadi hampir nggak ada batasnya. Manipulasi materi sampai tingkat molekul, bisa terbang antar bintang, plus kemampuan nyerap energi dari sumber apapun. Dan Phoenix Force emang entitas nyata di kosmologi Marvel, salah satu kekuatan paling tua yang ada. Kejahatannya cuma satu sih, tapi angkanya nggak ngotak. Karena ketika Jean lagi lapar, beliau terbang ke jantung galaksi, terus nyelam ke dalam bintang The Bari, bintang tipe G yang mirip matahari kita. Bintangnya meledak jadi supernova, dan beliau nyerap energinya sambil kesenangan. Planet keempat di sistem ini ternyata berpenghuni 5 miliar makhluk hidup turu sekaligus, dan beliau nggak peduli sama sekali. Habis itu kapal perang Shi'ar yang datang buat ngestop Jean ikut dihancurin juga. Bagi bangsa Shi'ar, kejadian ini persis sama kayak legenda kuno mereka soal Chaos Bringer. Kelemahannya Dark Phoenix ini yaitu Jean Grey sendiri yang masih ada di dalamnya. Lilandra nuntut hukuman mati dan diputusin lewat duel kehormatan di Blue Area of the Moon lawan Imperial Guard. Waktu Cyclops kelihatan tumbang, Jean panik, langsung ngebuka lagi Dark Phoenix, dan Lilandra langsung nyiapin plan Omega, rencana ngehancurin seluruh tata surya sekalian. Tapi sebelum sampai situ, Jean lari ke reruntuhan, ngaktifin senjata Kree kuno, terus ngarahin ke dirinya sendiri. Akhirnya ngilangin wadah di mana Dark Phoenix nempel dan mengakhiri terornya. Kasian juga ya guys ya. Dreadpool muncul di Deadpool Kills the Marvel Universe awalnya dari niat baik. Xavier, Profesor X versi Universe ini masukin Deadpool ke Ravencroft untuk disembuhin. Tanpa sadar, rumah sakitnya sebenarnya dipegang Psycho Man yang nyamar jadi psikiater dengan nama Benjamin Brighton. Psycho Man emang lagi ngumpulin pasukan villain, jadi beliau matiin suara-suara di kepala Wade. Masalahnya, dua suara ini justru satu-satunya rem moral yang Wade punya. Sisanya cuma kotak merah baru yang ngeyakinin beliau kalau semua orang di universe-nya cuma boneka yang diciptain buat menderita demi hiburan reader, para pembaca. Yap, hiburan kita yang baca guys ya, disebut kita guys, oh my god. Dan belas kasih satu-satunya yang bisa dikasih bagi mereka yaitu mengakhiri penderitaannya dengan ngakhirin hidup mereka. Kemampuannya standar Deadpool tapi tanpa nahan diri. Beliau seperti biasa punya healing factor, ahli bela diri, ditambah kesadaran penuh kalau dia karakter fiksi. Ini udah biasa sih, tapi dipakai Deadpool untuk mikirin hal-hal di luar panel komiknya jadi bahaya. Kejahatannya banyak. Tahap pertama, beliau bakal ngehabisin seluruh Marvel Universe satu persatu. Dimulai dari Fantastic Four, kepalanya sempat diledakin Sue Storm pakai force field, tapi ia sembuh lagi. Terus beliau nusuk Sue dari belakang. Xavier yang nyoba baca pikirannya malah jadi turun otak gara-gara kena ide nihilismenya. Lanjut ngeeksekusi X-Men, Avengers, termasuk Spider-Man. Beliau juga pakai sihir Puppet Master untuk maksa hero sama vigilante ngelakuin pengakhiran nyawa massal dengan cara loncat dari gedung. Satu hero alias Kitty Pryde dia nggak nemu cara efektif untuk dibuat turun. Jadi Dreadpool naruh Kitty di dalam Tesseract untuk ngerasain pengurungan abadi. Tahap keduanya ada di Deadpool Illustrated. Beliau masuk ke Ideaverse buat ngehabisin karakter sastra klasik. Logikanya, kalau archetype aslinya dihapus, semua turunannya di seluruh multiverse ikut hilang juga. Tahap ketiga di Deadpool Kills Deadpool, beliau ngeburu tiap versi Deadpool di seluruh multiverse. Semua ini beliau nggak cuma lakuin di satu universe ya guys ya, tapi banyak. Kelemahannya ada di obsesinya sendiri. Karena beliau kekeh ngabisin semua Deadpool duluan, Deadpool Core sempat punya waktu buat ngumpul dan ngelawan balik. Deadpool utama akhirnya ngabisin beliau walau harganya mahal. Hampir seluruh Deadpool Core turut termasuk Dogpool, dan beberapa universe juga hancur. Untungnya ada satu target yang kelewat, yaitu Sherlock Holmes. Dan Holmes ini yang pelan-pelan nyusun ulang karya klasik yang udah dihapus. Sebenarnya Deadpool tentang apa sih coba? Punisher Ghost Rider muncul di bumi TRN 666, asalnya Frank Castle di timeline ini alias Punisher kalah total. Thanos nyerbu bumi dan ngabisin hampir semua orang, dan Frank ikut turun di sini. Di neraka, beliau minta balas dendam ke Mephisto dan iya dikasih. Beliau bangkit jadi Ghost Rider. Masalahnya, kekuatan barunya datang abis Thanos pergi. Jadi beliau megang kutukan pembalasan tanpa ada siapapun buat dibalesin. Ratusan tahun sendirian di bumi yang udah gersang ngebuat akalnya rusak. Setelah itu, Galactus yang lagi sekarat nyampe ke bumi, dan Frank nawarin dirinya jadi heraldnya. Power kosmik ditambah Spirit of Vengeance, kemampuannya jadi ngeri. Beliau punya Hellfire, bisa terbang di luar angkasa, hampir abadi, plus punya rantai yang dibikin dari tulang si Torek.
Beliau berantem bareng Galactus lawan Thanos, tapi kepala Galactus dilepas dari badannya. Kejahatan terbesarnya terjadi pas beres. Begitu majikannya turun di depan matanya, Frank nyerah. Beliau nerima tawaran Thanos untuk kerja di bawahnya sebagai Black Right Hand, tangan kanan si penjagal, selama berabad-abad. Jadinya, orang yang seumur hidupnya ngeburu penjahat, ujung-ujungnya jadi algojo pribadi makhluk yang ngabisin hampir seluruh kehidupan di semesta. Lanjutannya, beliau nyulik Thanos yang masih bayi untuk dibuat turun, mencegah masa depan rusak terjadi. Tapi karena nggak tega, Frank malah ngebesarin bayi Thanosnya sendiri. Keputusan yang ngebuat timelinenya malah makin hancur. Kelemahannya yaitu ketidakmampuannya berhenti. Beliau nggak bisa turun permanen ya guys ya. Jadi tiap kesalahan cuma numpuk terus tanpa penutup. Di akhir Thanos wins, Frank dibabat Silver Surfer yang megang Mjolnir, tapi Odin narik beliau balik dari Valhalla. Dan di akhir seri solonya, beliau nanya ke Death apa Thanos emang ditakdirin jadi agennya. Death ngeiyain sambil nyebut beliau punya banyak anak dan Frank salah satunya. Dan itu dia versi terjahat karakter Marvel dijelasin ya guys ya. Kalau kalian mau ngasih ide konten lainnya, jangan lupa komen di bawah ya guys ya.